wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, jamaah kajian kitab Sunan Abi Dawud rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, semua kebaikan menjadi sempurna. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Rabu sore ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat al-iman wal Islam dan nikmat berupa al-hayah, kehidupan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, dan kita pun diberi nikmat as-sihah, berupa kesehatan. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat al-fursah li talabil ilmi, kesempatan untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu. Maka kita langsung saja masuk kepada pembahasan kitab Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala. Bab yang berikutnya Taib. Kita ulang kembali. Jadi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah kajian Masjid Al-Ghafur rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bisa hadir mendengarkan ilmu di majelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, semua kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Rabu kedua, mengkaji kitab Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masuk pembahasan yang berikutnya. Bab yang berikutnya, al-babu at-tasi'u wa tis'un, bab yang ke-99. Babul ghusli minal janabah. Bab ini berjudul Babul ghusli, bab mandi minal janabati, mandi junub. Jadi bab ini akan membahas tentang syariat dan tuntunan bagaimana mandi junub yang disyariatkan di dalam agama kita dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, Al-hadithu at-tasi'u wa thalathuna wal mi'atan, hadis yang ke-239. Hadisnya sahih. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad An-Nufaili. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili telah meriwayatkan kepada kami. Qal, beliau berkata, haddatsana Zuhair. Zuhair telah meriwayatkan kepada kami. Qal, haddatsana Abu Ishaq. Kata Zuhair, Abu Ishaq telah meriwayatkan kepada kami. Qal, Abu Ishaq berkata, akhbarani Sulaiman ibnu Surat. Sulaiman bin Surat telah meriwayatkan kepadaku. An Jubair ibni Mut'im, dari sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, annahum dzakaru inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum mereka menyebut-nyebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-ghusla minal janabah, mandi junub. Jadi di suatu hari kebetulan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berbicara tentang mandi junub, menyebut-nyebut tentang mandi junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana, kata Nabi, adapun aku, adapun saya, fa ufidu ala ra'si thalathan, maka aku biasa mengguyurkan air di atas kepalaku sebanyak thalathan, 3 kali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kesunahan dalam syariat mandi junub, mandi besar ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air di atas kepalanya beliau sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Wa asyara, dan beliau sallallahu alaihi wasallam asyara, mengisyaratkan biyadaihi, dengan kedua tangannya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengguyur kepalanya dengan air sebanyak 3 kali, itu dilakukan dengan kedua tangannya. Kiltaihima, kedua-duanya.
Jadi beliau melakukannya dengan kedua tangannya. Taib. Dari hadis yang mulia ini, jamaah kajian Masjid Al-Ghafur rahimani Allahu iyyakum, bisa diambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya para sahabat biasa memperbincangkan, mendiskusikan masalah ilmu agama. Dan ini adalah diskusi yang syarat dengan faidah, yang banyak manfaatnya. Ketika seorang berbincang-bincang, yang diperbincangkan adalah urusan-urusan agama yang terkait dengan agamanya, yang akan membawa kebahagiaan kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah, dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita memperhatikan segala ucapan yang keluar dari lisan kita. Apalagi kita berbincang-bincang, mengobrol, berbicara ke sana kemari, hendaknya diperhatikan. Dan ini adalah kebiasaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbincangkan masalah urusan agamanya, tentang mandi junub. Kemudian Rasulullah SAW selaku murabbi, selaku pendidik, selaku muallim, selaku pengajar, dan beliau adalah nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, tentu akan memberikan masukan dan ilmu kepada para sahabat, yang mana mungkin di antara mereka masih ada yang belum mengetahui ilmunya secara pasti. Maka Nabi menyampaikan bahwa di antara syariat tata cara kaifiyah mandi junub itu adalah mengguyur kepala sebanyak 3 kali guyuran. Dan di zaman itu Nabi belum memiliki gayung seperti di zaman kita, atau belum ada keran seperti di zaman kita. Dan sunnah 3 kali itu adalah merupakan keutamaan, ya, keutamaan untuk seorang itu mandi dengan melakukan guyuran sebanyak 3 kali. Karena wajibnya yang mujzi, yang mencukupi itu sebenarnya 1 kali saja. Namun 3 kali adalah perkara yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat di sini mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu berbincang-bincang tentang ilmu di sisi seorang yang alim, itu kita akan mendapatkan faedah-faedah ilmu yang mungkin tidak didapatkan ketika kita berbincang-bincang sesama kita, yang mungkin tidak ada di antara kita seorang yang alim. Baik, hadis yang berikutnya, Al-Hadithu Al-Arba'una wal Mi'atan. Hadis yang ke-240, hadis yang ke-239 tadi yang barusan kita bacakan, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis berikutnya 240, hadisnya juga sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Muhammad bin al-Muthanna telah meriwayatkan kepada kami. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Asim. Abu Asim telah meriwayatkan kepada kami. An Handalah, dari Handalah. Anil Qasim, dari Al-Qasim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ini, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah istri Rasulullah yang ketiga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal wafat oleh Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, dan itu terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Jadi Khadijah wafat radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah setelah itu beliau menikahi Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Baru setelah itu beliau menikahi Aisyah. Dan Aisyah ini memiliki keistimewaan, istri Nabi yang paling banyak ilmunya,
sekaligus satu-satunya istri Nabi yang masih gadis perawan saat dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri Nabi yang lainnya sebagiannya lebih tua usianya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagiannya bahkan sudah menjanda beberapa kali, seperti Khadijah sudah menjanda 2 kali sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, dan semua janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ini adalah istri Nabi, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya bernama Abdullah bin Uthman, lebih dikenal di kalangan kaum muslimin dengan sebutan kunyah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Aisyah juga dikenal sebagai wanita yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau dilihat dari semua perawi wanita, maka Aisyah nomor 1 hadisnya. Tapi kalau dilihat dari perawi-perawi yang lain dari kalangan lelaki-lelaki, para sahabat laki-laki, maka Aisyah urutan keempat dari perawi hadis. Hadisnya sebanyak 2210 hadis. Beliau mengatakan, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala, di antara kebiasaan beliau apabila beliau mandi, minal janabati, mandi junub. Mandi junub itu sudah kita kaji dulu, adalah mandi wajib. Mandi wajib dalam rangka li raf'i al hadathi al akbar, untuk mengangkat hadas besar. Hadas itu dibagi 2, yang qasimu ila qismain. Yang pertama al hadath al asghar, hadas kecil, dan yang kedua ada al hadath al akbar, hadas besar. Hadas kecil itu diangkat dengan berwudu, melakukan al-wudu, berwudu. Jika tidak mampu berwudu, diganti dengan at-tayammum, itu untuk mengangkat hadas kecil. Adapun untuk mengangkat hadas besar, maka dilakukan dengan al-ghuslu, mandi. Dan jika tidak mampu mandi, gantinya sama dengan wudu, yaitu at-tayammum. Sehingga para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tayamum itu adalah pengganti wudu dan pengganti apa? Mandi. Pengganti wudu dan pengganti mandi, tayamum itu. Jadi seorang apabila tidak bisa berwudu, apakah karena sakit dia tidak diperbolehkan menggunakan air, atau karena ketidakadaan air, demikian juga tidak bisa mandi karena sakit ataukah karena ketidakadaan air, maka penggantinya adalah apa? At-tayammum, bertayamum. Sekarang pertanyaannya, mandi itu apa sebabnya? Apa sebab yang menjadikan kita diwajibkan untuk mandi junub? Pertama, sebabnya adalah al-ihtilam. Sebabnya adalah seorang bermimpi. Jadi bermimpi yang menyebabkan keluar air. Airnya laki-laki maupun airnya perempuan. Ma'ur rajul maupun ma'ul al-mar'ah. Airnya laki-laki biasa disebut dengan al-mani. Dan mani itu sesuatu yang tohir, yang suci, tidak najis. Dia tohir saja. Jadi dia tidak najis. Sebab tidak mungkin mani itu dihukumi najis. Kalau mani dihukumi najis, berarti kita ini manusia berasal dari sesuatu yang najis. Dan itu adalah kesalahan fatal bagi yang berpendapat mani itu najis. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahwa mani tidak najis. Sebab Ibunda Aisyah pernah tidak mencuci bajunya Nabi yang terkena mani. Dan maninya ketika itu sudah kering, tapi cukup dikerik dengan kuku beliau. Jadi Ibunda Aisyah itu mengerik mani kering dari bajunya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menggunakannya untuk sholat. Ini menunjukkan tidak najis. Sebab kalau najis harus dicuci. Hanya saja dari hadis yang lainnya juga menunjukkan jika maninya masih basah, disuruh kita mencuci. Jika maninya masih basah, kenapa? Kalau dicuci, dia dibasahi dengan air, maka tidak terlihat kalau itu mani. Tapi kalau tidak dibasahi dengan air, akan demblok di situ. Demblok itu apa bahasa Indonesia? Mendemblok. Pokoknya
jadi terpusat di situ kalau itu mani, dan orang akan melihat itu mani karena membekas. Nah, ini ada guru bahasa ini pinter ini. Sampai ngundang ustaz dari kampung ya salahnya sendiri. Ya. Jadi akan membekas bahwa itu adalah mani. Tapi kalau dibasahi di sekitarnya, maka orang akan menyangka oh kena air, bukan mani. Sehingga tujuannya itu kalau basah dicuci, maksudnya di sekitarnya itu dicuci, bukan semua dicuci. Kemudian pakaian yang masih menetes airnya dipakai, tidak. Ya di sekitarnya yang terkena mani itu saja, yang tidak usah dicuci. Kemudian bisa dipakai. Dan Rasulullah biasa datang ke masjid dalam keadaan sebagian dari pakaiannya masih meneteskan air sebab baru dicuci. Thayyib. Kemudian juga junub itu sebabnya bisa karena seorang suami mendatangi istrinya, baik mengeluarkan air maupun tidak mengeluarkan air. Jika tidak mengeluarkan air, syaratnya adalah timba sudah masuk ke dalam sumur. Apa maksudnya timba masuk ke dalam sumur? Kepala zakar itu sudah masuk ke liang senggama. Jadi kepala zakarnya apabila sudah masuk maka wajib mandi. Sekalipun masuknya tidak sampai semuanya, dan sekalipun tidak mengeluarkan air. Ini harus difahami oleh para suami dan para istri juga. Apabila sudah berhubungan badan dan kepala zakar sudah masuk ke dalam liang senggama atau timba sudah masuk ke dalam sumur, maka wajib mandi sekalipun tidak keluar air. Nah, kita lanjutkan ya. Beliau mengatakan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa idza iktasala minal janabati, apabila mandi junub, apabila beliau mandi minal janabati disebabkan junub, da'a bi syai'in, maka Nabi meminta sedikit, meminta air, nahwil hilabi, seukuran al-hilab. Al-hilab itu wadah yang biasa digunakan untuk memerah susu onta. Jadi wadah yang biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab untuk memerah susunya onta, ya. Ya tentu wadah ini lebih besar daripada wadah yang digunakan untuk memerah susu kambing, karena susu kambing itu sedikit. Kalau susu onta kan banyak. Karena akan dipergunakan untuk mandi. Jadi Nabi meminta air seukuran sebanyak wadah yang biasa dipakai untuk memerah susu onta, namanya al-hilab. Jadi di sini disebutkan oleh pensyarah, khilab adalah inaun, bejana atau wadah, yasa'u yang bisa menampung, qadra seukuran, halibi naqatin, susunya onta. Jadi bisa menampung susu onta, sehingga agak lumayan untuk bisa digunakan untuk mandi apabila diisi dengan air. Fa akhadha bi kaffihi, maka Nabi SAW mengambil dengan tapak tangannya. Fabada'a bisyikki ra'sihil aiman, lantas Nabi memulai membasuh atau mencuci kepala beliau, belahan kepala beliau, separuh kepala beliau bagian kanannya dulu. Bagian kanannya lebih dahulu. Tsummal aisar, baru kemudian kepala bagian kiri, sebelah kiri. Tsumma akhadha bikaffaihi, baru kemudian Nabi mengambil air dengan dua tapak tangannya. Faqala bihima ala ra'sihi, maka Nabi SAW mengguyurkan dengan kedua tapak tangannya itu, air yang sudah ada di kedua tapak tangannya itu, ala ra'sihi, di atas kepalanya Nabi SAW. Jadi paham ya. Jadi pertama ini apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah, diceritakan mengambil air dengan tapak tangannya, satu tapak tangan, kemudian diguyurkan, dialirkan di belahan kepala yang sebelah kanan, separuh ini. Nah sudah, kemudian mengambil lagi, diguyurkan di belahan kepala sebelah kiri, baru kemudian mengambil dengan dua tapak tangan begini, baru diguyurkan di seluruh kepalanya. Faham ya? Ini caranya mandi junub.
Ini kalau dipraktekkan, kepala kita tidak kaget. Lebih-lebih bagi kita yang mandi junubnya menjelang subuh itu kan dingin ya masa-masa seperti ini ya. Atau mandi junubnya malam hari. Kalau malam hari kadang-kadang belum terlalu dingin. Justru dinginnya itu menjelang subuh. Thayyib. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini tata cara, kaifiyah atau sifat mandi junub, bagian membasuh apa? Mencuci kepala. Nah, hadis berikutnya. Al-haditsu al-hadi wal arba'una wal mi'atani, hadis yang ke-241. Dan hadis ini dihukumi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala sebagai hadis yang dhaifun jiddan, lemah sekali hadisnya. Namun kenapa dicantumkan oleh Imam Abu Dawud di sini walaupun hadis ini lemah sekali? Karena isi dari matan redaksi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sahih. Jadi kita yang baru-baru belajar ilmu hadis ya, jangan buru-buru menghukumi ulama yang hidupnya dihabiskan untuk mempelajari hadis itu dengan tidak tahu hadis ini. Mohon maaf ini. Ini kesalahan orang di zaman ini. Kadang-kadang buru-buru. Ini ulama ini kok kenapa memasukkan hadis dhaif di dalam kitabnya? Begini. Jadi tidak semua hadis dhaif itu kita buang atau kita tidak gunakan atau kita tidak ambil ilmunya. Karena apa? Hadis dihukumi dhaif itu, perhatikan ya, itu yang dihukumi adalah sanadnya. Sanad itu jalan periwayatan, perawi-perawinya. Jika ada salah satu dari perawi yang meriwayatkan hadis itu, di sanadnya terdapat perawi yang hafalannya tidak kuat, atau tertuduh berdusta, atau hafalannya berubah setelah dia tua, atau kitabnya hilang. Jadi kadang perawi itu ketika kitabnya masih ada, hadisnya sahih. Ketika kitabnya hilang, hadisnya dhaif. Kenapa? Karena beliau tidak menghafal hadisnya, tapi menjaga kitabnya. Jadi hadis itu bisa dijaga lewat kitab dan bisa dijaga dari apa? Hafalan. Ini dalam ilmu hadis ini saya sampaikan ya. Karena ini clubhouse, maka saya anggap yang datang ini ilmunya sekualitas mahasiswa ya. Saya jelaskan agak tinggi sedikit tentang ilmu hadis ya. Seperti itu ya. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa para ulama terkadang mencantumkan begini, sudah pernah saya jelaskan dahulu. Ketika dicantumkan itu bukan tanpa alasan. Memang sanadnya dhaif tapi matannya tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Jadi yang jadikan acuan standar adalah hadis yang sahih. Hadis dhaif ini tambahan penjelasan saja. Sebab lebih baik kita memakai penjelasan dari hadis daripada penjelasan dari ra'i kita. Dari pendapat akal kita. Mana yang lebih bagus? Pendapat akal atau hadis? Lebih bagus hadis. Hadis kan hadis dhaif itu disangka kuat bukan dari Nabi, disangka kuat. Jika bukan dari Nabi kemungkinannya dari sahabat, dari tabi'in, dari ulama. Masih bagus kemungkinannya. Kalau pendapat kita kan jelas dari kita, bukan disangka lagi dari kita. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau memakai kias karena kias itu pendapat akal. Beliau lebih memilih memakai hadis dhaif jika tidak ada hadis sahih. Paham ya di sini? Apabila seorang tidak mendapatkan hadis sahih, yang ada hanya kias dan hadis yang dhaif, pilih yang mana? Kalau Imam Ahmad pilih hadis dhaif daripada memakai kias. Kias itu kan pendapat akal kita. Jadi lebih lemah lagi kalau memakai kias, sedangkan hadis dhaif ada. Kecuali hadis dhaif juga tidak ada, maka kita memilih kepada kias. Tapi kias yang aula namanya. Itu nanti dalam pembahasan ilmu usul ya. Gitu ya. Kias yang aula, kias yang memang layak untuk dipakai, bukan kias yang tidak layak untuk dipergunakan. Jadi jelas ya ini? Insyaallah taala. Kita lanjutkan dulu. Jadi hadis ini dhaif dan dhaifnya jiddan sekali. Qala Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Yaqub ibnu Ibrahim. Yaqub bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami. Beliau berkata haddatsana Abdurrahman telah meriwayatkan kepada kami, yakni Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi maksudnya. An Zaidah ibni Qudamah, dari Zaidah bin Qudamah. An Sodaqah, dari Sodaqah. Beliau berkata, haddatsana Jumai ibnu Umair, telah meriwayatkan kepada kami Jumai bin Umair. Ahadu bani Taimillahi ibni Tha'labah, salah satu dari anggota warganya Bani Taimillah
ibni Tha'labah. Qala Jumai' berkata, dakhaltu ma'a ummi wa khalati ala Aisyah. Aku masuk menemui Aisyah bersama ibuku, bersama ibundaku dan bibiku, saudari ibuku. Khalah itu bibi dari ibu. Kalau amah bibi dari ayah. Dalam Islam bibi ibu dengan bibi ayah dibedakan. Apalagi terkait dengan paman. Paman dari ibu tidak bisa menjadi wali pernikahan bagi seorang wanita. Kalau paman dari ayah, saudara laki-laki ayahnya itu berhak menjadi wali pernikahannya. Faham ini ya? Makanya dalam agama Islam dibedakan. Sama-sama bibi dan paman tapi dibedakan hukumnya. Nah, fasa'alatha ihdahuma, maka salah satu dari kedua wanita itu bertanya kepada Aisyah. Siapa? Kalau tidak ibuku ya bibiku yang bertanya waktu itu. Jadi perawi mengatakan demikian. Kaifa kuntum, bagaimana anda tasnauna dahulu biasa melakukan indal ghusli, ketika mandi. Kenapa dikatakan kuntum? Padahal Aisyah itu kan perempuan. Yang ditanya perempuan, kenapa kok kuntum? Begini, jika yang ditanya perempuan, ya, itu boleh memakai kata-kata yang khitabnya ditujukan, arah pembicaraannya ditujukan kepada laki-laki. Jadi misalnya saya mengucapkan assalamualaikum kepada perempuan, tidak ada masalah. Tapi kalau saya mengatakan kepada laki-laki assalamualaikum, nah tidak boleh. Karena kum lebih luas, bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kunna hanya dipakai untuk perempuan dan tidak boleh digunakan untuk laki-laki. Jelas ini ya? Nah, seperti itu. Ini yang belajar bahasa Arab insya Allah paham. Jadi saya misalnya kepada ibu-ibu, assalamualaikum, nggak usah digunakan, ganti assalamualaikum atau assalamualaikunna, tidak usah. Cukup tetap assalamualaikum. Sebab lafadz ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan lafadz perempuan hanya untuk perempuan saja. Baik, kita lanjutkan ya. Apa yang dahulu kalian perbuat, anda sekalian lakukan ketika mandi, maksudnya mandi besar, mandi junub. Faqalat Aisyatu, maka Aisyah berkata, menceritakan. Ketika ditanya tentang ilmu, tentu Aisyah tidak akan menyembunyikan ilmu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, beliau berwudu, wudu'ahu sebagaimana wudu beliau lis-salati, untuk salat. Jadi Rasulullah ketika mandi junub itu mengawali mandi junubnya dengan apa, ikhwan? Dengan wudu. Dan wudunya seperti wudu hendak salat. Seperti wudu hendak salat. Kemudian thumma yufidu, kemudian beliau mengguyurkan ala ra'sihi, mengguyurkan air di atas kepalanya, thalatha mirarin, sebanyak 3 kali. Wa nahnu nufidu, dan kami istri-istri Nabi, nufidu mengguyurkan, ala ru'usina, di atas kepala-kepala kami, khamsan, sebanyak 5 kali. Wajibnya berapa? 1. Sunnahnya 3, 5 gitu ya. Sama dengan memandikan jenazah, itu wajibnya berapa? 1. Sunnahnya 3, 5, 7 boleh. Kalau memang belum bersih ya 7. Namanya belum bersih, masih ada daki-daki yang menempel di tubuh jenazah. Atau kalau kita mandi junub masih ada kotoran yang menempel di tubuh kita. Maka istri-istri Nabi, karena kaum wanita, itu mengguyurnya bukan 3. Kalau laki-laki kan rambutnya sedikit. Kalau wanita kan rambutnya apa? Lebat. Nah ini. Dan banyak, panjang. Min ajli al-dhufri, disebabkan karena ada pilinan. Pilinan itu apa? Rambut yang dikuncret itu loh, apa itu? Pilin ya, dipilih namanya ya. Di kelabang, kan wanita begitu. Dan wanita Arab itu suka mengelabang atau memilin rambut. Jadi rambutnya tidak dibiarkan tergerai begini. Wanita Arab suka mereka. Ya, mengepangnya begitu. Sampai wafat saja disunahkan wanita yang wafat yang rambutnya panjang untuk dikepang 3. Sudah dengar hadisnya di Masjid Sabilul Muhtadin, saya ngaji Bulughul Maram setiap Kamis pagi, besok pagi nih di Masjid Sabilul Muhtadin itu kepangnya di sini seperti tanduk kanan kiri, kemudian di depan sini, ya. Kemudian seperti culanya badak, kemudian diarahkan ke belakang 3-3-nya. Kalau wanita itu wafat, cara mengepangkan itu begitu caranya. Nah, kepang 3 ya.
Kalau masih hidup jangan kepang 3, kepang 1 atau kepang 2. Kalau sudah wafat kepangnya 3, kanan kiri dan depan sini, di ubun-ubun ini, di nasiyah namanya ini. Kemudian diarahkan ke belakang 3-tiganya, baru kemudian dikafani. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Nabi mengguyur kepalanya dengan air 3 kali, sebanyak 3 kali. Adapun kami para istrinya mengguyur kepala-kepala kami sebanyak 5 kali, dikarenakan ada pilihan kepangan yang ada di rambut kami. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, dan rambutnya wanita Arab itu beda dengan wanita Indonesia juga, akhwat. Ya, wanita Arab itu kebanyakan rambutnya lebih tebal. Saya lihat ini. Loh, kok usah tahu? Apa ngelirik wanita Arab? Enggak, anak-anaknya loh. Saya bandingkan anak-anaknya dengan anak saya. Rambutnya anak-anak perempuan Arab itu lebih tebal daripada anak-anak perempuan Indonesia. Indonesia itu kalau masih kecil rambutnya tipis-tipis gitu. Seperti rambut jagung kalau saya bilang anak perempuan ya. Anak laki-laki aja rambutnya kadang-kadang merah kayak rambut jagung, lihat ya. Anak saya yang kecil tadi, itu rambutnya kan tipis. Kalau wanita Arab tidak, sudah keriting dia, agak kadang keriting, kebanyakan keriting ya. Terkadang mengombak itu apa namanya? Jadi rambutnya berombak. Itu tebal, rambutnya tebal sekali. Seperti wanita kita sudah dewasa rambutnya. Apalagi yang dewasa, kira-kira lebih tebal lagi kan? Nah, lebih tebal lagi. Sehingga butuh air banyak untuk mencuci kepalanya, membasuh kepalanya. Oleh karena itu, bagi yang rambutnya banyak, mungkin laki-laki yang gondrong, ya dilebihkan, itu boleh. Tapi Rasulullah mencukupkan 3 kali, padahal Rasulullah itu termasuk rambutnya panjang. Sampai sebahunya Rasulullah SAW. Nah, hadis berikutnya, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, al haditsu ats-tsani wal arba'una wal mi'atani, hadis yang ke 242 dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Al Imam Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullahu taala. Qala Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibnu Harb al-Washihi wa Musaddad. Sulaiman bin Harb al-Washihi dan Musaddad telah meriwayatkan kepada kami. Qala, keduanya berkata, haddatsana Hammad. Hammad telah meriwayatkan kepada kami. An Hisham ibni Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari Urwah. Kapan hari sering saya sampaikan, Urwah itu putranya siapa? Urwah ibnu Zubair. Zubair itu putranya Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Urwah itu ibundanya, ibundanya adalah saudarinya siapa? Aisyah. Sehingga Aisyah ini bibinya Urwah. Bibinya Urwah, berarti kholahnya, karena saudari dari ibundanya. Ibundanya namanya Asma, saudarinya Aisyah. Ibundanya siapa? Urwah. Dinikahi oleh bapaknya Az-Zubair. Dari ayahnya, dari Az-Zubair. An Aisyah, dari siapa? Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala, apabila beliau mandi, minal janabati, mandi dari junub. Qala Sulaiman, maka Sulaiman berkata, yabda'u, beliau memulai. Fayufrighu, maka beliau mengguyurkan biyaminihi, dengan tangan kanannya. Maksudnya kalau mengguyurkan di sini walaupun tidak disebut air, tetap dipahami yang diguyurkan adalah air. Ya. Mengguyurkan air dengan tangan kanannya, ala shimalihi, ke tangan kirinya. Jadi diguyurkan dulu ke tangan kiri. Taib. Wa qala Musaddad, Musaddad berkata, ghassala yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya. Jadi tujuannya diguyurkan ke tangan kiri untuk digunakan apa? Mencuci kedua tangan. Yasubbul ina'a, beliau menuangkan, ya, mengguyurkan air yang ada dalam bejana, ala yadihil yumna, di atas tangan kanannya. Thumma tafaqa, kemudian keduanya bersepakat. Sulaiman dan Musaddad perawi hadis ini sama-sama sepakat. Fayaghsilu farjahu, setelah beliau cuci tangannya, kecuci kedua tangannya. Kalau Sulaiman mengatakan memulai dengan mengguyur atau menuangkan air di tangan kiri dulu, ya. Kalau Musaddad menuangkan air di tangan kanan. Intinya berarti boleh nih. Mungkin Rasulullah pernah melakukan dua-duanya. Untuk mencuci tangan itu boleh diguyurkan ke kiri dulu atau ke kanan dulu. Baru kemudian dicuci tangannya, ini ya, dicuci. Nah, baru setelah mencuci kedua tangan, Rasulullah itu mencuci
farjahu, kemaluannya. Kan kemaluan ada sisa-sisa sperma kan di situ, mani. Itu dicuci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tangannya sudah dicuci. Kenapa demikian? Ini kita perlu tahu ya. Tentu kemaluan itu adalah alat vital kita. Sensitif sekali. Maka jangan sampai kita memegang atau menyentuh sebelum kita mencuci. Mungkin ada kotoran yang menempel di tangan kan bahaya. Maka kita cuci dulu tangan kita, baru kemudian kita mencuci apa? Kemaluan. Jadi bukan mencuci kemaluan dulu ya, mencuci tangan dulu baru mencuci kemaluan. Dan ini petunjuk Rasulullah SAW. Laksanakan, insya Allah kita sehat. Kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nah, qala Musaddad berkata, pernah ada yang membantah. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Ada yang membantah. Dan kalau dengan saya tidak membantah ya, tapi kesannya bertanya yang seperti dia merasa benar kemudian hadis salah gitu. Katanya begini, kenapa mandi kok yang diguyur kok kepala, kok enggak kaki dulu? Katanya kalau menurut dokter itu jangan kaget nanti kepalanya, kaki dulu katanya. Nih ya, pernah dengar enggak itu? Nah, katanya mandi yang sehat menurut versinya Pak Dokter adalah kaki dulu. Begini, kalau saya mengikuti hadis, bukan mengikuti pendapat dokter. Karena pendapat dokter itu bisa berubah. Sekarang dia berpendapat begitu, besok dia bisa berpendapat lain atau dibantah oleh dokter yang lain. Karena dokter itu juga manusia, teorinya terkadang berubah-ubah. Kalau agama ini bukan teori, agama ini wahyu. Dan saya dan semua ulama dan semua sahabat dan Rasulullah melaksanakan itu alhamdulillah sehat-sehat saja. Kok tidak sakit kita? Ya, sehat-sehat saja. Karena bukan hadisnya yang salah. Praktek di dalam mengamalkan hadis itu yang tidak tepat. Jadi orang-orang itu langsung biur kepalanya ya, kaget. Coba wudhu dulu. Sebagaimana Rasulullah SAW ya enggak? Wudhu dulu. Kalau sudah wudhu, kan itu sudah dari tangan, wajah, kepala, kaki, lah baru nanti guyur kepala. Ya tidak kaget sudah. Makanya gampang membantah orang begitu ya. Kalau kita punya sunnah, ahlus sunnah itu hujahnya sekuat gunung yang besar dan tinggi. Adapun orang-orang ahlul kalam, ahli akal itu hujahnya selemah sarang laba-laba. Ya, selemah sarang laba-laba. Walaupun dokter siapa yang dinukil, saya tidak ambil pusing. Saya tetap mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mungkin Rasulullah keliru. Kalau dokter ada kemungkinan keliru. Saya tidak mengatakan dia pasti keliru, tidak. Ada kemungkinan keliru. Apalagi belum paham kalau sudah didului wudhu itu sudah semuanya sudah. Jadi sudah tidak kaget lagi badan kita kena air. Karena sudah istilahnya sudah pemanasan gitu loh. Orang mau lari sudah pemanasan dulu baru lari. Bukan langsung biur-biur mandi. Itu memang tidak ada petunjuk dari Nabi SAW demikian. Walaupun sah mandinya tapi tidak ada petunjuk yang demikian. Baik, sudah paham ini ya? Ya sedikit kita memberikan bantahan kepada orang-orang yang berpegang kepada akal pikiran manusia, teori-teori manusia daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala Musaddad berkata, yufrigu ala shimalihi. Beliau mengguyurkan air ke tangan kirinya. Warubbama kanat anil farji. Dan boleh jadi Aisyah mengkinayahkan tentang kemaluan. Karena mau menyebut kemaluan itu malu ya, wanita itu malu. Tapi mengatakan dicuci dengan tangan kiri itu maksudnya sudah paham. Tangan kiri itu untuk mencuci apa? Nah, bagian cleaning apa? Servis, ya kan. Kalau digunakan tangan kiri pasti konotasinya sudah bisa difahami. Dan Ibu Aisyah malulah meriwayatkan kepada laki-laki walaupun itu adalah apa? Suami dari saudari perempuannya yaitu Az-Zubair. Az-Zubair adalah suami dari saudari perempuannya dan Urwah adalah keponakannya. Tapi mesti ada sisi-sisi malu lah perempuan yang menceritakan hal-hal yang seperti itu. Baik. Tsumma yatawaddau, kemudian Rasulullah berwudu. Setelah mencuci kemaluan apa yang dilakukan Rasulullah? Berwudu. Wudu'ahu sebagaimana wudunya beliau li sholati ketika hendak sholat. Jadi berwudu seperti wudu hendak sholat. Wudu sempurna seperti hendak sholat. Jelas ini? Nah, thumma yudkhilu yadayhi fil ina. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya di bejana. Fayukhallilu, lantas tangan yang sudah basah itu digunakan untuk menyela-nyelai sya'rahu, rambutnya. Jadi seluruh rambutnya disela-selai, ya, disela-selai.
Kemudian hatta hingga idza ra'a, apabila beliau telah melihat annahu qad asabal basyarata, bahwasanya air sudah mengenai kulit kepala. Al-basyarah itu kulit kepala maksudnya. Jadi sudah terasa dingin gitu ya, karena disela-selai begini dengan air. Jadi tangan ini sudah basah, tapi tidak membawa air, basah disela-selai. Disela-selai dulu. Ini hadis-hadis ini nanti kalau dikumpulkan ya, itu berarti seorang itu ketika dia mau mandi junub, hendak mandi junub, pertama cuci kedua tangan. Kalau urutannya ya. Kemudian setelah itu cuci kemaluan. Setelah cuci kemaluan berwudu. Setelah berwudu menyela-nyelai. Setelah itu mengguyur kepala. Jadi hadis yang mengguyur kepala disebutkan di depan itu nanti diurutkan gitu loh. Diurutkan. Dan itu bisa antum dengarkan dari penjelasannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau menjelaskan detail dan rinci gitu. Kalau hadis-hadisnya biasanya kalau namanya hadis itu masih belum urut ya. Ya itu tugasnya ulama untuk mengurutkan biasanya di kitab-kitab fikih. Kalau kita sudah membaca kitab fikih di situ akan urut. Kalau kita masih membaca kitab hadis yang asli begini ya memang kadang-kadang tidak urut ya. Karena para ulama itu menempatkan hadis itu ya sesuai dengan ini. Misalnya ya, dapatnya hadis ini lebih dulu ya sudah, walaupun hadisnya itu sebenarnya pengamalannya belakangan tapi dapatnya lebih dulu ya dicantumkan duluan. Paham enggak? Maka kadang-kadang dalam kitab-kitab hadis itu tidak urut karena dapatnya lebih dulu. Dapat riwayatnya itu loh, dari guru-gurunya itu lebih dulu baru cantumkan. Nanti yang belakangan dapatnya ditaruh bawahnya, taruh bawahnya lagi lah. Ya ternyata yang ditaruh di bawah ini amalan yang harus didahulukan kan gitu kadang-kadang. Ya nanti diurutkannya di mana? Dalam kitab-kitab fikih. Ya, itu. Makanya lucu kemarin ada jamaah kita di Facebook yang mengomentari Facebooknya Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi, katanya kenapa kok tidak ngaji Al-Quran, kok ngaji kitab. Ini kan lucu ini. Ya mudah-mudahan dapat hidayah dan mendengar saat ini mungkin mendengar saya ceramah. Kita ini tidak akan bisa paham Al-Quran kalau tidak melalui jalannya para ulama. Nah para ulama itu menulis kitab gitu lah. Dan bagaimana kita mau memahami Al-Quran bahasa Arab nyel itu, bahasa Arab murni, sedangkan para sahabat saja ada sebagian ayat Al-Quran tidak difahami oleh mereka, padahal mereka itu bahasanya bahasa Arab. Para sahabat itu lahir di Arab, ayahnya berkebangsaan Arab, kakeknya, buyutnya, untanya juga lahir di Arab, tapi untanya nggak bisa bahasa Arab loh ya, lahir di Arab tapi nggak bisa bahasa Arab. Itu saja masih tidak paham sebagian dari ayat Al-Quran, apalagi kita yang bukan orang Arab, orang ajam kita, orang non-Arab ini lebih tidak paham lagi. Maka jangan antipati dengan para ulama, justru bahaya kalau kita meninggalkan ulama. Artinya kita ini mau memahami Al-Quran dengan ro'yu kita, ini adalah sumber kesesatan ini. Kalau sudah Al-Quran difahami dengan akalnya, sumber dari apa? Kesesatan. Khawarij itu sesat karena memahami Al-Quran dengan kepalanya dia. Al-Quran wajib dikembalikan pemahamannya kepada 3 generasi terbaik, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, yang mereka menerima secara estafet ilmu dari Rasulullah SAW tentang tafsirnya Al-Quran. Jadi bisa dipahami ini ya. Ngaji kok ngaji kitab kok gak langsung Quran gitu. Ya ini kurang paham, maka perlu diberi pemahaman yang benar. Toib, kita lanjutkan. Atau ankol basyarata, airnya sudah membersihkan kulit kepala. Jadi air itu sudah mengenai kulit kepala atau sudah membersihkan kulit kepala. Afrogo, maka Nabi menuangkan, mengguyurkan ala rosihi, di atas kepalanya salasan 3 kali. Ini setelah menyela-nyelai tadi ya. Faidha fadhala fadlatun, apabila tersisa satu sisa air, sobbaha, Nabi mengguyurkannya alaihi, di atas kepalanya. Kalau masih ada sisa diguyurkan. Kalau masih ada sisa diguyurkan di kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini tadi tata cara sampai diceritakan bagaimana Nabi mengawali mandi junubnya sampai beliau itu mengguyur kepalanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. Nanti insyaallah saya beri sesi tanya jawab apabila memang ada pertanyaan ya. Al-haditsu ats-tsalitsu wal arba'una wal mi'atani, hadis yang ke-243. Mungkin perlu dinyalakan lampunya. Bisa. Hadis yang ke-243. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Amr ibnu Ali Al-Bahili, telah meriwayatkan kepada kami Amr bin Ali Al-Bahili.
Qala, beliau berkata, Amr berkata, haddatsana Muhammad ibnu Abi Adi. Muhammad bin Abi Adi telah meriwayatkan kepada kami. Qal, beliau berkata, haddatsana Sa'id. Sa'id telah meriwayatkan kepada kami. An Abi Ma'syar, dari Abu Ma'syar. Anin Nakhai, dari An-Nakhai. Anil Aswad, dari Al-Aswad. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita orang-orang beriman. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila beliau hendak atau ingin, an yaktasila, untuk mandi, apabila beliau hendak mandi, minal janabati, mandi disebabkan junub, pada abi kafaihi, maka beliau memulai dengan membasuh atau mencuci kedua tapak tangannya. Faghasalahuma, maka beliau mencuci keduanya. Thumma, kemudian setelah mencuci kedua tangannya, ghasala marafighahu, beliau mencuci kemaluannya. Marafighahu artinya farjahu, kemaluannya. Berarti cocok dengan hadis yang sebelumnya ya. Setelah mencuci tangan baru mencuci kemaluan. Jadi bukan mencuci kemaluan dulu baru tangan, tidak. Urutannya begitu. Fa'afadhu alaihil ma', maka Nabi kemudian mengguyurkan di atas kepala beliau air. Fa idza anqahuma, apabila telah bersih keduanya, ahwa bihima, maka kemudian Nabi SAW menjulurkan kedua tangannya ila haid, ke arah haid. Haid itu dinding, tembok dinding rumah. Thumma yastaqbilul wudu, kemudian beliau menuju wudu. Jadi diusapkan di dinding rumah. Kemudian beliau menuju wudu, wa yufidul ma'a ala ra'sihi, dan mengguyurkan air di atas kepalanya. Jadi tangan yang tadi kena kemaluan itu diusapkan di mana? Di temboknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena temboknya berupa tanah. Kalau sekarang kita tidak begitu, karena tembok kita berupa semen, kita tidak lakukan itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita membersihkannya dengan sabun, ya, dengan alat pembersih yang sudah ada, sabun-sabun itu. Jadi supaya tidak ada yang menempel dari sisa membersihkan kemaluan tadi ya, mungkin bau dan seterusnya, ya, kita bersihkan dengan sabun. Karena intinya adalah Rasulullah hendak membuat tangannya bersih sebelum beliau berwudu sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian hadis yang berikutnya, al haditsu ar-rabi'u wal arba'una wal mi'atani, hadis yang ke-244, hadisnya juga sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Haddatsana Al-Hasan ibnu Syaukar. Al-Hasan bin Syaukar meriwayatkan kepada kami. Qal, beliau berkata, haddatsana Husyaim. Husyaim telah meriwayatkan kepada kami. An Urwah Al-Hamdani, dari Urwah Al-Hamdani. Ini bukan Urwah bin Zubair, bukan. Beliau mengatakan haddatsana Sya'bi, telah meriwayatkan kepada kami Asy-Sya'bi. Qal, Asy-Sya'bi berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, la in syi'tum, jika kalian menginginkan, sungguh jika kalian menginginkan, la urikannakum, sungguh benar-benar aku akan memperlihatkan kepada kalian. Aku akan tunjukkan kepada kalian, perlihatkan athara, bekas yadi Rasulillah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil haiti, yang ada di dinding. Jadi masih ada bekasnya. Karena dindingnya itu tanah pasir yang tidak ada semennya. Jadi apabila sering digunakan oleh Rasulullah akan ada membekas di situ. Bukan dinding semen, jadi dinding pasir. Dan saya pernah ketika di Al-Qasim itu, di wilayah Al-Qasim, daerah dingin di sana, saya masuk rumah orang Arab di zaman dahulu kala. Jadi rumah tradisional. Jadi rumah tradisional ya batu, kemudian diteplok-teplok, dikasih apa? Pasir dan apa, tanah liat gitu saja. Jadi masih asli. Seandainya temboknya ini tidak ditutupi dengan ini dedaunan kurma, pelepah-pelepah kurma, maka kalau terkena air hujan langsung ya bisa temboknya ini apa, tanahnya itu rontok, ikut tergerus oleh air kalau kena hujan langsung. Makanya kan pernah Rasulullah SAW didatangi orang Badui
yang mengeluhkan bahwa mereka mengalami paceklik, tidak ada hujan, tanaman-tanaman mereka mati, hewan-hewan ternak mereka tidak mengeluarkan susu. Kemudian Rasulullah beristisqa meminta hujan. Ternyata hujan itu turun dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Rumah-rumah mereka hancur, hewan-hewan mereka mati karena tergenang air hujan. Maka mereka minta supaya air hujannya dihentikan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujani saja, guyurkanlah di sekitar kami, jangan pas tepat pada kami, jadi tidak menghancurkan rumah-rumah kami. Akhirnya Rasulullah berdoa kembali dengan doa yang kedua. Jadi hancur lebur gara-gara apa? Hujan. Jadi rumah yang belum tahan hujan. Nah, haitsu kana yaktasilu, di mana beliau dulu mandi minal janabah disebabkan junub. Jadi ada bekas tangannya Rasulullah SAW di dinding yang beliau biasa usapkan di situ, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini demikian yang bisa disampaikan ya. Alhamdulillah, kurang lebih hampir 1 jam kita mengkaji kitab Sunan Abi Dawud, dan dalam kesempatan sore hari ini kita bisa mengkaji berapa hadis hari ini? 6 hadis. Alhamdulillah. Lumayan ya, 6 hadis yang bisa kita bacakan dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan di bulan depan Rabu kedua kembali kita bisa mengkaji kitab Sunan Abi Dawud. Dan ini bagian dari mempelajari sunnah Nabi. Siapa yang mempelajari sunnah Nabi, maka insya Allah dia akan tergolong umatnya Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diampuni dosa-dosanya dan dicintai oleh Allah Ta'ala sebab dia mengikuti petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlu sunnah itu jaminannya adalah dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya. Mana dalilnya? Surah Ali Imran surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti sunnahku. Ikuti aku maksudnya ikuti sunnahku. Yuhibbukumullah, jika kalian mau mengikuti sunnahku, maka kalian akan mendapatkan thamarohnya. Thamaroh itu buahnya. Buahnya apa? Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-31. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang mau ittiba kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita harapkan Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Dodi Yudo Utomo, SPD Hafizahullah Ta'ala. Jika ada pertanyaan kami persilahkan, dan mohon tidak terlalu banyak, saya masih ada kegiatan yang lain. Masih tersisa sekitar 9 menit. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya terkait materi. Boleh. Sini, ini ada pertanyaan di sini. Sebentar saya jawab dulu yang ada di sini. Monggo silahkan, pertanyaannya apa? Apakah boleh bertayamum setelah jima dikarenakan kalau mandi airnya sangat dingin dan itu bisa jadi dilakukan sering? Baik. Pertanyaan, apakah boleh dilakukan tayamum sebagai pengganti Nabi ketika dia junub? Ada orang junub mendatangi istrinya karena airnya dingin dan itu dilakukan terus-menerus. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Tidak ada alasan syar'i, tidak ada udzur syar'i. Jadi dingin itu bukan alasan. Jika dingin ditunda mandinya sampai sudah tidak agak dingin. Jadi dingin itu bukan alasan. Alasan itu apabila dia sakit, kepalanya luka, ada sakit ya, yang dia tidak mampu mandi dengan itu, atau dia badannya demam, kalau mandi dengan air dingin bertambah parah demamnya berdasarkan petunjuk dokter, maka dia boleh melakukan tayamum. Tapi kalau alasan dingin saja itu tidak. Tidak, kenapa? Karena terbukti kebiasaan kita mandi air dingin itu, setelah mandi badan kita bukan dingin, malah hangat. Malah hangat ya. Jadi saya anjurkan kalau hendak mandi, apakah mandi junub atau mandi biasa, mandi untuk bebersih ya, itu jika dingin itu ya, jika dingin itu jangan pakai air hangat malahan. Kalau cuaca dingin, justru setelah mandi kita malah kedinginan kalau pakai air hangat. Kalau kita mandi air dingin, justru setelah mandi badan kita menjadi hangat. Kalau tidak percaya silakan pergi ke daerah Malang sana, Pujon, Batu. Itu teman-teman saya biasanya mandi air hangat. Saya dapat ilmu dari orang sana, jangan mandi air hangat atau panas, mandi air dingin. Saya mandi air dingin, memang kedinginan pertama, tapi begitu keluar dari kamar mandi, badan saya menjadi hangat.
Ini ilmu juga ya dari orang-orang di daerah dingin. Kalau begitu orang daerah dingin tayamum terus nanti. Orang-orang di daerah Malang nggak pernah mandi wajib, tayamum terus karena di sana dingin ya nggak? Ya. Ini ilmu dari mereka ya, tolong diamalkan. Malah hangat nanti setelah mandi malah hangat. Jadi tubuh itu memberikan respon itu, reaksinya dari tubuh itu malah hangat. Coba saja kalau tidak percaya. Baik, ada pertanyaan? Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Ya silakan. Untuk urutannya gimana, Ustaz? Kan kalau di hadis kan tadi nggak urut. Ya. Ada yang dua tangan gitu. Kalau di fikih tadi urutannya gimana, Ustaz? Jadi urutannya mencuci kedua tangan dulu. Boleh diguyurkan pertama ke tangan kiri atau tangan kanan. Setelah tangan dicuci 3 kali, minimal 1 kali ya. Minimal 1 kali sampai 3 kali. Tapak tangan sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan. Setelah itu baru berwudu sebagaimana wudu kita hendak sholat. Ini yang kedua. Yang ketiga baru menyela-nyelai rambut kepala. Kemudian dalam hadis yang lainnya ya, mengguyurkan sedikit air dengan tapak tangan kanan, 1 tapak ya, 1 telapak itu ke kanan dulu, baru kemudian ke kiri ya. Kemudian baru diguyurkan ke tengah-tengahnya, itu agak banyak airnya. Setelah itu baru mandi, dulukan bagian tubuh bagian kanan kemudian kiri, selesai sudah ya, seperti itu. Yang untuk mencuci kemaluannya gimana, berarti habis tangan? Jadi habis tangan mencuci kemaluan ya, habis tangan mencuci kemaluan ya. Hadis tangan mencuci kemaluan dulu ya. Jadi tangan dulu baru mencuci kemaluannya, baru kemudian berwudu ya. Yang lain mungkin masih ada 5 menit, bisa bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta